Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab terakhir ya. Oke, mari kita mulai. Setelah itu nenek buyut berkata, memang cucunya juga sudah mengingatkannya dengan membacakan firman Tuhan tentang pengampunan, dan nenek buyut juga sudah tidak tahan lagi. Akhirnya dia menyerah dan mau mengampuni suaminya. Rupanya ayat-ayat firman yang dibacakan oleh tante supaya nenek buyut mengampuni bekerja dengan indah, biarpun kondisinya sudah tidak sadar dan tidak bisa bicara. Ternyata rohnya masih menangkap dan menerima firman itu. Saya melihat kakek buyut sedang digantung bersama dengan perempuan yang selingkuh dengannya. Mereka berdua sedang ditancapi berpedang oleh setan-setan berjubah hitam. Terlihat banyak sekali pedangnya. Namun sesudah nenek buyut saya mau mengampuni suaminya, tancapan pedang itu berkurang. Akhirnya nenek buyut mau mengampuni dan kemudian terlihat ada papan tulis dan tulisan yang berisikan dosa nenek buyut dihapus. Nenek buyut memang sulit mengampuni karena suaminya memang jahat. Tetapi hebatnya nenek buyut tetap melayani suaminya sampai meninggalnya. Pada saat penutupan peti, saya mendengar ada suara Tuhan yang memanggil-manggil nama nenek buyut saya yang meninggal. Kemudian saya melihat nenek buyut tersenyum, dan kemudian bangkit menaiki anak tangga sambil melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian kereta itu menuju ke sorga. Di dalam alam roh, saya melihat semuanya itu secara jelas. Pada waktu penguburan, saya juga melihat nenek buyut saya sedang bercakap-cakap dengan dua anaknya. Salah satunya adalah opa saya yang sudah meninggal. 5 hari kemudian sejak nenek buyut meninggal, saya diajak nenek buyut melihat rumahnya di sorga. Keadaannya bagus dan besar. Tante-tante saya ingin melihat sorga, tapi nenek buyut bilang, ketika tante dipanggil mereka tetap tidur, sehingga sayalah yang diajak jalan-jalan ke sorga. Ketika saya diajak, saya heran dan ragu-ragu. Apakah yang mengajak itu benar nenek buyut? Karena wajahnya sudah berubah jauh lebih muda, seperti orang berusia 40 tahunan dan rambutnya hitam semua. Giginya juga masih utuh dan tubuhnya agak gemuk. Padahal pada waktu meninggal, nenek buyut usianya 99 tahun, tubuhnya kurus, berambut putih, dan giginya sudah tak utuh lagi. Saya diajak naik kereta yang hanya berisi 3 orang, nenek buyut, saya, dan pengemudinya. Waktu itu mata saya ditutup dengan kain supaya tidak takut, karena kereta itu jalannya kencang dan naik ke atas. Waktu turun dari kereta, saya langsung diajak melihat rumah nenek buyut saya di sorga. Dia tergolong kaya di sorga dengan rumah yang besar dan bagus. Pada waktu hidupnya di dunia, nenek buyut sangat sabar sekali ketika merawat mamanya yang buta selama 13 tahun dan juga merawat cucu-cucunya. Karena menantu perempuannya meninggal, sehingga nenek buyutlah yang merawat cucunya. Setiap hari hidupnya penuh dengan ucapan syukur dan tidak suka mengomel. Hanya kadang-kadang nenek memegang dadanya dan sedikit mengeluh dengan menarik nafas panjang. Tetapi setelah itu dia selalu minta ampun pada Tuhan Yesus dengan sujud menyembahnya karena telah mengeluh. Biarpun cucunya nakal, nenek buyut tetap sabar dan dengan rendah hati melayani dengan sepenuh hati. Rupanya semua itu diperhitungkan oleh Tuhan, yaitu dari buah-buah roh yang keluar dari hidupnya. Pertama diperlihatkan depan rumah, dan kemudian melihat pertemuan kedua anaknya yang sudah meninggal. Waktu itu dua anak nenek buyut datang dari arah yang berbeda, saling lari, saling berebut untuk menemui nenek buyut di sorga untuk saling melepas kangen. Mereka bertiga sangat bersuka cita bisa bertemu lagi di sorga, sehingga mereka berlarian untuk saling memeluk. Karena bersemangat sekali,
Mereka sampai hampir bertabrakan, tapi kemudian ada malaikat yang mengangkat mereka sehingga tabrakan terhindarkan. Ketika melihat pemandangan itu, saya geli dan tertawa, tapi ada malaikat yang memberitahu saya bahwa peristiwa pertemuan mereka itu mengharukan, jadi jangan ditertawakan. 2 anak nenek buyut yang sudah meninggal itu mengetahui kalau nenek buyut sudah meninggal dari pengumuman yang disampaikan malaikat. Mereka kemudian bertemu dan berpelukan, diurutkan dari yang sudah lebih lama meninggal. 2 anak nenek buyut yang sudah meninggal itu kelihatan lebih muda. Kemudian saya diajak masuk ke rumahnya yang mirip istana. Warna rumah itu putih cemerlang dari batu permata. Rumah itu sangat besar dan 3 lantai, memiliki pekarangan yang luas. Di dalam rumah itu ada 5 pembantu rumah tangga dan masih memiliki tukang taman. Pekarangan rumah nenek buyut saya memang luas dan ditanami pohon bunga-bungaan yang tanamannya selalu segar dan tidak pernah layu. Bedanya dengan tanaman di dunia, jika tanaman di dunia dipetik tidak segera tumbuh bunga baru, sedangkan di sorga langsung tumbuh bunga yang baru. Tukang kebun itu tugasnya hanya menyirami tanaman dan merawat. Tukang kebun itu pun penampilannya seperti malaikat. Wajahnya seperti anak kecil, rambutnya pendek dan bergaun putih-putih. Para pembantu itu menyiapkan masakan untuk nenek buyut dan 2 anak nenek buyut yang waktu itu berkunjung. Namun yang bisa memerintah pembantu itu adalah nenek buyut saya. Di rumah itu juga ada pesawat televisi yang menayangkan cerita anak-anak mengenai Tuhan Yesus. Ceritanya soal pengampunan. Setiap ada pengumuman, nenek buyut bisa mengetahuinya dari TV yang ada di ruangan keluarga lantai pertama. Ketika nonton TV, nenek buyut menikmatinya sambil makan makanan kecil kesukaannya, dan saya ditawari untuk mencicipinya. Karena nenek buyut bilang rasanya enak sekali. Di rumah nenek buyut, perabotannya komplit sekali. Toples berderet-deret berisi makanan kesukaan nenek buyut. Di situ juga ada mixer untuk membuat roti, blender, dan masih banyak yang lainnya di lantai kedua dan ketiga. Di rumah nenek buyut itu ada kolam renang, dan mereka juga sering berenang dengan baju renang berwarna putih. Saya bertanya pada nenek buyut, apakah bisa berenang karena waktu hidup di dunia tidak bisa berenang. Nenek buyut menjawab, kalau di sorga itu mendadak langsung bisa berenang. Nenek buyut juga memiliki baju 5 lemari yang semuanya berwarna putih dan bermodelnya bermacam-macam. Luar biasanya, biarpun itu baju nenek, tapi ketika nenek meminta saya mencobanya, pakaian itu bisa pas buat badan seusia saya yang 10 tahun. Nenek buyut juga memiliki perhiasan 5 lemari dan uang 5 lemari. Tempat tidur nenek buyut besar sekali ukurannya. Bantalnya juga bagus dan gulingnya dari permata yang empuk sekali, sehingga nenek buyut bisa memeluknya dan sangat menikmatinya. Kursi di rumah nenek buyut dari batu marmer yang empuk sehingga bisa melompat-lompat di atasnya. Nenek buyut berkata, nenek buyut dan kedua anaknya ingin tinggal bersama. Kemudian malaikat segera membangunkan kamar untuk mereka beserta dengan kamar mandinya. Malaikat membangun dengan cepat sekali, sehingga sekarang di rumah nenek buyut ada 3 kamar dengan 3 kamar mandinya juga. Selama di rumah nenek buyut saya di sorga, saya mendengarkan para malaikat yang membantu nenek buyut di rumahnya selalu menyanyikan nyanyian pujian. Di sorga semuanya dalam keadaan penuh sukacita dan senang. Saya juga diajak jalan-jalan ke kebunnya nenek buyut. Kebunnya besar, rapi, dan bagus sekali. Setiap saya menginjak rumput, maka rumput itu akan tegak kembali, dan tidak ada tanaman yang layu. Semuanya segar.
Saya memetik setangkai bunga dan tanaman itu mengeluarkan bunga baru lagi seketika itu juga. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersoraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah payah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Doa terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Ampuni semua dosaku, kenajisanku, sakit hatiku, kemarahanku, pemberontakan hidupku, dan semua kekotoranku. Ampuni ya Tuhan. Hari ini aku minta Tuhan membasuh hatiku dan menyucikan aku dengan darah-Mu. Aku buka hidupku. Aku undang Tuhan Yesus masuk di hidupku. Aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan raja dalam hidupku. Di hadapan Tuhan dan manusia, aku mengakui Yesus sebagai Tuhanku. Mulai hari ini, berikan kepadaku hati yang baru, hidup yang baru, dan tulis namaku dalam kitab kehidupan yang di sorga. Dan aku percaya pada waktunya nanti, kalau Engkau memanggil aku pulang, Engkau akan memberikan sorga bagi hidupku. Terima kasih Tuhan, dan aku percaya mulai saat ini aku menjadi anak-Mu, dan aku sudah berdamai dengan Engkau sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk anugerah bagi hidupku. Amin. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut ke buku baru berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.